الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, melimpahkan nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir kembali, bertemu kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan di junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat beliau, kepada tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita tentang tasyi'ul janazah, adabuha wa bid'aha, yakni tentang mengiring jenazah ke pekuburan, adab-adabnya dan bid'ah-bid'ahnya. Jadi ada adabnya, ada bid'ahnya. Kalau adabnya, sopan santunnya mesti kita lakukan. Kalau bid'ahnya sebaiknya kita tinggalkan. Apa hukumnya mengiring jenazah? Hukmu tasyi'il janazati lirijal wan nisa. Apa hukumnya mengiring jenazah ke pekuburan bagi para laki-laki dan wanita? Apakah dua-duanya, baik laki-laki wanita, boleh mengiring atau tidak? Ittiba'ul janazati wa tasyi'uha ilal qabri mustahabbun lirrijal. Mengiring jenazah, mengikuti jenazah ke kuburan, itu hukumnya disunnahkan kepada para laki-laki. Rijal itu maknanya para laki-laki. Di sini ada hadirin, ya. Jadi para laki-laki dipakai nama sendiri. Rijal itu adalah bentuk jama dari rajul. Kalau rajul artinya seorang laki-laki. Kalau laki-laki banyak itu rijal. Makanya saya bilang haji rijal maknanya laki-laki banyak dipakai sendiri. Ya, jadi satu orang jadi disebutnya rijal. Walaupun rijal kalau sudah menjadi nama orang sendiri, tapi itu sudah bukan jamak, berarti itu namanya mufrad. Mengiring jenazah ke kuburan
itu hukumnya sunnah bagi para laki-laki. Sandarannya lima rawatul Barra ibnu Azib hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Barra bin Azib dia berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bittiba'il janazati wa iyadatil maridi wa tasmitil atisi wa ijabatid da'i wa nasratil mazlumi. Rawahul Bukhari. Kata Barra bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami semua. Rasul menyuruh kami semua. Maksud yang dimaksud dengan kami para sahabat-sahabat Nabi. Apa yang disuruh Rasul? Pertama, bittiba'il janazah, yaitu supaya ngiring jenazah ke kuburan. Kalau ada yang meninggal dunia, sunnah kita ikut ngiring ke kuburan. Wa iyadatil marid, dan yang kedua yang diperintahkan oleh Rasul, kata Imam Barra bin Azib, adalah menengok orang yang sedang sakit. Iyadatil marid, menjenguk orang yang sedang sakit. Kalau orang sedang sakit ditengok oleh temannya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, hatinya pasti senang. Mudah-mudahan bisa cepat sembuhnya. Wa tasmitil atisi, kemudian yang ketiga yang Rasul perintahkan kepada kami adalah tasmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Kalau ada saudara kita bersin dan kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita sunnah mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Misalnya ada saudara kita, teman kita ada bersama kita, dia misalnya bersin, dia ucapkan alhamdulillah, kata dia, maka kita yang mendengar disunnahkan mendoai dengan doa yarhamukallah. Nanti kalau kita sudah doakan dengan kata-kata, dengan doa yarhamukallah, maka yang bersin juga mendoain kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bagus ya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya jelaskan. Ketika yang bersin, dia baca alhamdulillah, berarti dia memuji Allah, mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Artinya berarti semua puji milik Allah, segala puji bagi Allah. Karena semua puji itu akhirnya akan kembali kepada Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, bahwa puji itu ada empat. Ada muji Allah ke dirinya, ada muji Allah ke makhluknya, ada muji makhluk ke Allah, ada muji makhluk ke makhluk. Nah itu puji itu semuanya ada empat. Tapi nanti semua puji yang empat akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muji. Kalau mujinya Allah ke Allah, misalnya wa huwal aliyyul azim, artinya kata Allah,
adalah firman Allah. Berarti itu kalam Allah. Allah yang berfirman. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha agung. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Itu berarti muji Allah ke dirinya. Ya, Allah muji dirinya. Ada muji Allah ke makhluknya. Kalau mujinya Allah ke makhluk, misalnya seperti mujinya Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada dalam surat Al-Qalam, ada ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Artinya kata Allah, sesungguhnya engkau Muhammad. Jadi kaknya ke Nabi itu, kaknya kepada Nabi kita ditujukan oleh Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin 'azim, sungguh mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Itu muji Allah ke makhluknya. Ada muji makhluk ke Allah seperti yang kita ucapkan, kita sedang mengucapkan alhamdulillah. Itu berarti mujinya kita kepada Allah. Ada mujinya makhluk kepada makhluk. Misalnya kita muji Mang Jaid, kata kita nikmar rajulu Zaid, sebaik-baiknya laki-laki Mang Jaid. Berarti manusia muji manusia, makhluk muji makhluk. Berarti itu puji semuanya nanti akhirnya kembali kepada Allah. Walaupun kita muji manusia, manusia itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, milik Allah, semuanya punya Allah. Nanti inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Begitu berarti. Pada jemaah yang saya hormati, jadi ketika orang bersin ucapin alhamdulillah, kita sunnah doain dia dengan doa yarhamukallah. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada. Berarti itu kaknya itu ke seseorang dan orang itu laki-laki. Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada kata kita. Kemudian kalau dia sudah kita doain, nanti yang bersin doain lagi ketiga dan kita yahdikumullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Artinya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadamu dan membaguskan hatimu. Indah ya. Dalam Islam itu luar biasa, main doa-doa. Kalau misalnya yang bersinnya wanita, berarti kaknya menjadi ki berarti. Alhamdulillah, kita doain ya kamu killah, ya kamu killah. Ya, karena kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki, kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Nah itu kalau misalnya di dalam sholat bagaimana? Oh, kalau di dalam sholat ada orang lagi sholat ini bersama, kita sama-sama jamaah misalnya, di samping kita ada yang bersih, dia ucapkan alhamdulillah. Nah itu yang sholat baca alhamdulillah, batal nggak sholatnya? Nggak batal, karena itu muji Allah. Berarti itu ucapan ditujukan kepada Allah. Semua puji milik Allah, nggak batal. Tapi ketika saudaranya yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, maka yang mengucapkan yarhamukallah
Apa sebabnya? Karena dia berdoa ditujukan ke orang itu, berarti dia seolah-olah ngomong sama orang. Di dalam sholat itu, kalau kita ngomong ditujukan ke Allah nggak batal, tapi kalau kita ngomong ditujukan ke orang batal. Yarhamukallah, mudah-mudahan Allah itu memberi rahmat kepadamu ya, berarti dia ngomong kepada temannya ya, berarti dia ngobrol sama orang, itu nggak boleh. Makanya tahan kalau lagi di dalam sholat. Tetapi juga ketika orang bersin lagi sholat nih, dia baca Fatihah, kemudian di tengah-tengah Fatihahnya bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah, maka Fatihahnya mesti diulang lagi. Apa sebabnya? Nanti surat Al-Fatihahnya berarti terselang dengan kata Alhamdulillah yang bukan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Jangan diterusin. Kalau misalnya dilanjutkan, berarti di tengah Fatihah dia itu ada terselang kata-kata lain selain Fatihah. Nggak boleh kan? Nggak boleh kita baca Fatihah terselang dengan kata-kata yang bukan Fatihah. Jadi mesti diulang lagi Fatihahnya dari awal. Berarti batal maka batal tidak, cuma dia mesti mengulang kembali surat Al-Fatihahnya. Para jemaah yang saya hormati, kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita yang bersin seperti tadi. Begitu dia ucapkan Alhamdulillah, kita baca Yarhamukallah. Nanti yang bersin ucapin Yahdikumullah Yuslihu balakum. Tapi kalau nggak baca Alhamdulillah, nggak usah didoain. Kalau itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang dekat Nabi bersin, begitu bersin, dia aja, Nabi nggak ada orang. Tapi ketika satu lagi bersin, begitu bersin, Alhamdulillah, Nabi doain dia Alhamdulillah. Itu yang bersin duluan protes, ya Rasul, kok si anu didoain saya enggak ya Rasul? Itu alasannya karena dia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Pada jemaah yang saya hormati, wa ijabatid da'i, juga kata Imam Bara bin Azib, salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, Rasul menyuruh kami selain tadi mengikut jenazah, mengiring jenazah, kemudian menengok orang yang sakit, kemudian yang ketiga mendoakan orang yang bersin, dan kemudian berikutnya adalah mengijabah, mengabulkan orang yang mengundangnya. Jadi kalau misalnya kita diundang, maka kita tunaikan, kita kabulkan undangan saudara kita. Dan kita suka dapat ada undangan tuh, ada undangan walimah, ada orang misalnya menghitan anaknya, undang kita. Ada orang mau berangkat haji ngadain walimatus safar, undang kita. Ada orang nikahin anaknya, undang kita. Itu namanya undangan tuh. Kemudian ada orang tua mengakikahkan anaknya, undang kita. Itu undangan-undangan itu, semua undangan, kalau kita diundang itu sunnah kita mengabulkannya, sunnah kita mengijabahnya, kecuali walimatul arus. Jadi kalau kita diundang,
Kalau kita diundang oleh orang dalam rangka menikahkan anaknya, maka menjawab, mengijabah kepada undangan itu wajib untuk walimatul arus. Tapi sisanya selainnya itu semua sunnah. Tapi masih ada tapinya. Kalau kita diundang oleh orang yang ada mengadakan walimatul arus, kita wajib datang. Kita wajib datang idza dunia ilal walimah falyatiha, kata Nabi. Apabila seseorang itu diundang kepada satu walimah, maka mesti datang dia. Itu maksudnya adalah walimatul arus. Tapi kalau di sana tidak ada kemungkaran, kalau di sana tidak ada kemungkaran, tapi kalau di tempat walimah ada kemungkaran, maka kewajiban itu menjadi gugur. Apa contohnya kemungkaran? Itu dalam kitab, saya pernah baca dalam kitab Fathul Wahab. Contoh kemungkaran itu kalau di tempat walimah ada di tembok, misalnya ada semacam permadani, di situ ada gambar-gambar makhluk hidup, misalnya ada gambar kuda, ada gambar anu, ada gambar anu, itu sudah kemungkaran. Dan itu kita yang diundang yang tadinya wajib jadi gugur kewajiban itu. Berarti nggak datang nggak apa-apa. Bagaimana kalau misalnya yang walimahnya ada dangdutan? Itu kemungkaran apa? Ya, kalau ada gambar makhluk hidup di temboknya kemungkaran. Di mana ada dangdutan di situ? Apakah kita masih wajib datangnya? Ya, itu sudah tidak wajib lagi. Itu kemungkaran. Apalagi begitu ada dangdutan, artisnya memakai pakaian tidak sempurna, ya, goyang-goyang. Masa kita melihati Ustadz Kiai Haji pada ada di situ, itu dangdutannya main lagi, sambil makan sambil urut-urutan. Atas itu Ustadz Kiai, ya, Masya Allah. Padahal harusnya dimulainya rumah tangga anak kita itu dengan kebaikan, harusnya bukan dimulai dengan kemaksiatan. Harusnya diadakan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat kiai, pantaslah begitu. Nah ini mah, tapi lain-lain berpikir orang lain. Itu sampai-sampai begini Pak, kalau berkaitan sama begituan tuh, ada di tempat saya tinggal, ada orang mengadakan pesta nikahin anaknya. Saya tahu dan sudah tersebar di kampung bahwa si anu itu di rumahnya ngadain pesta, saya juga diundang dan ada dangdutan. Saya biasa kalau di kampung saya ada yang pesta, ada dangdutan, saya pasti nggak datangnya. Pasti nggak datangnya, mau siapa saja itu di situ. Saya lebih baik dibenci orang ketimbang dibenci Allah, saya bilang begitu. Itu jelas, Masya Allah. Itu yang pesta itu kalau ketemu saya, dia nggak mau lihat saya tuh dia. Saking apanya tuh? Saking bencinya. Kok undang saya buat datang gitu? Ya, dia nggak berpikir sih. Harusnya hubungkan dulu dan sama Ustadz atau tetangga gitu. Marah dia. Saya bilang, ya saya juga datang, paling juga kalau undangannya paling cepet pakai marah segala. Ya,
Para jemaah yang saya hormati, kalau kita diundang riuh gimana riuh? Ada walimahan atau ada acara akikahan, kita diundang, sunnah kita datang. Ya, tapi kalau kita diundang, kita jangan suka mengundang orang. Ya, kalau kita diundang sama yang punya hajat, Pak, nanti saya mau selamatan akikahan anak saya, tolong hadir ya Pak, kan gitu loh. Berarti yang diundang cuma kita jangan ngajak orang, man, yuk kita pergi yuk ke rumah si Anu, ketemu si orang apa yuk ke rumah si Anu yuk, si Anu pergi yuk, jangan, nggak boleh itu. Apa sebabnya? Takut tuan rumah geseknya kurang, memaluin orang, ya nggak boleh. Kecuali dia nitip ucapan, Pak, ya saya undang nanti di rumah saya ada selamatan, tolong Pak ya tetangga-tetangga diajakin. Nah itu namanya disuruh. Tapi kalau misalnya tidak, jangan khawatir geseknya sedikit. Nyiapin geseknya cuma 15, yang datang 50 kan gak bakal cukup, maluin dia. Para jemaah yang saya hormati, dulu saya ingat saya punya guru di pesantren. Itu kiai kan santri banyak tuh. Kalau diundang nyolatin saja, itu kiai nggak pernah mau ngajak santrinya ketika yang undangnya itu nggak nyuruh. Kecuali yang undangnya bilang, Pak Kiai, santri tolong ajak semua dong, begitu kan? Baru kiai ajak santrinya, begitu kan? Tapi kalau kiai cuma diundang, cuma kiai, dia nggak mau ajak santri. Itu artinya bahwa kita kalau diundang sendiri jangan ngajak-ngajak orang. Nusratil mazlum, yang terakhir dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita semua untuk menolong orang yang dizalimi. Jadi ketika ada saudara kita yang dianiaya oleh orang lain, maka kita diperintahkan untuk memberikan pertolongan. Kalau misalnya saudara kita dianiaya, maka kita diperintahkan untuk menolongnya. Barangkali contohnya ada saudara kita dipukulin orang, itu jangan diam aja, ya. Contoh lain, kalau ada saudara kita diomongin jelek sama orang, kira-kira tolongin jangan. Kita lagi bersama dengan teman-teman kita, ngobrol ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, riuh nih kita nih. Begitu berada dalam riungan, tiba-tiba ada di antara teman kita yang jelekin saudaranya juga, ya, ngomongin jelek lah gitu, atau dalam bahasa hadis namanya ghibah, membicarakan kejelekan orang. Nah ini, apakah kalau saudara kita lagi dijelekin orang ini saudara kita lagi dizolim kan? Betul? Ya, saudara kita berarti dizolimi oleh saudaranya, maka berarti kita mesti menolongnya, jangan malah bantuin
ngedolimnya. Seharusnya ketika ada saudara kita ngomongin kejelekan saudaranya juga, kita bilang nggak boleh, itu haram. Berani nggak? Ya, harusnya begitu. Jangan bilang begini, oh iya emang dia mau begitu orangnya, nambahin sebut akhirnya. Yang bukan melarang, malah dia nambahin. Yang datang satu lagi, nambahin lagi, makin ramai terus. Ya, itu nanti kalau kita tidak bisa mencegahnya, ya, kalau kita enggak mencegahnya, berarti kita sama dosanya tuh. Ya, sama dosanya. Bagaimana yang cuma dengar saja nggak ikut ngomong, dia cuma nguping saja, yang satu ngejelekin, yang satunya nambahin, yang satu cuma nguping saja, itu yang nguping saja sama dosanya sama yang ngomong. Jadi kalau begitu mendingan ikut ngomong sekalian, biar sama-sama. Ya, jangan begitu. Na'udzubillah. Al-qail wal mustami sawa. Yang ngomong dan yang mendengarkan saja itu sama dosanya. Makanya kita harusnya mencegah. Cegah saudara kita kalau sedang menzalimi orang lain. Kalau kita ngomongin jelek orang, itu berarti kita sedang menzalim dengan saudara kita. Zalim dengan saudara kita, artinya zalim itu menganiaya, membuat sakit saudaranya. Kan itu kalau diomongin jelek, kalau nyampe ke orang yang diomonginnya, benci apa tidak? Pasti benci. Makanya jangan. Dalam Al-Quran jelas, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhilah banyak sangka, jangan suka nyangka-nyangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian nyangka, prasangka itu adalah dosa. Berarti nyangka yang dosa, nyangka yang mana? Nyangka buruk, ya, yang disebut dengan su'udzon. Kalau su'udzon itu berprasangka jelek, baik kepada makhluk maupun kepada Allah, berdosa. Nggak boleh nyangka jelek, apalagi nyangka jelek ke gurunya, ya, padahal itu gurunya, padahal orang itu yang sering memberikan pelajaran kepadanya, diomongin jelek juga gurunya. Alhamdulillah. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Kata Allah, janganlah mencari-cari aurat orang lain, mencari-cari ingin tahu kejelekan orang lain. Wih, berusaha cari informasi, nanya si anu, situ gimana sih ya? Gimana tuh informasinya si anu? Itu jangan suka kayak gitu, ya. Jangan suka mencari-cari aib orang lain. Harusnya kita menyibukkan diri dengan mencari-cari aib kita. Harusnya gitu. Kita harusnya sibuk nyari-nyari kekurangan kita yang tujuannya untuk terus kita sempurnakan, kita tutupi. Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Kesalahan orang masuk kecil apapun dia tahu, tapi kesalahan dia yang gede enggak diheroin. Enggak diheroin. Bahasa apa itu enggak diheroin? Tidak dihiraukan. Jadi nanti takut kita masuk ke dalam pepatah bahwa kuman di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di depan matanya nggak kelihatan. Kuman, ya, binatang yang paling kecil di seberang laut,
kelihatan, tapi gajah di depan matanya tidak kelihatan. Itu maksudnya kesalahan orang lain mah kecil juga tahu, tapi kesalahan dia yang gede tidak dihiraukan. Namun wala yang tabakdukum ba'do, wala yang tabakdukum ba'do, sebagian kalian jangan suka menggibah sebagian yang lain. Kita nggak boleh membicarakan jelek orang, walaupun misalnya kejelekan itu ada pada orang itu gibah kayak gitu. Gibah itu ketika misalnya ada orang lain ada kejelekannya, yang dimaksud kejelekannya itu entah itu kelakuannya, entah itu bentuk tubuhnya, entah itu pakaiannya. Kalau jelek jangan suka jelek-jelekin. Itu orang hitam, emang dia hitam ya. Seperti ada dalam riwayat, Nabi pernah kedatangan seorang wanita. Wanita itu pendek dan hitam, pendek hitam ya. Itu ketika wanita itu datang, istrinya Nabi tahu, lihat itu wanita. Begitu sudah selesai, tamunya sudah pergi, istri Nabi datang kepada Nabi, ya Rasul, itu mana dia? Kata istri Nabi begitu, kan itu benar, memang orang itu. Itu Nabi marahnya luar biasa, marah ke istrinya ketika istrinya mengatakan wanita itu hitam. Berarti itu namanya gibah. Kali yang namanya gibah itu yang dibicarakannya itu benar dia. Tapi kalau misalnya kita bicarakan kejelekan orang padahal orang itu tidak melakukan kejelekan, itu bukan gibah, itu di atas gibah namanya. Itu namanya buhtan, bohong besar namanya. Ya, kita nggak boleh orang pakai pakaian nggak pantas, nggak bagus, jangan diomongin. Orang itu misalnya kendaraannya jelek, jangan diomongin jelek, kita dosa. Ya, itu namanya termasuk ghibah. Kalau saudara kita digibah, itu berarti saudara kita sedang dizolim, harusnya cegah. Udah, nggak usah kita lanjutkan, itu dosa. Nah, harusnya gitu. Dan bahkan itu ghibah termasuk dosa yang ada kaitannya dengan manusia. Karena nanti bahwa dosa itu ada yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitannya dengan manusia. Ada juga dosa yang ada kaitannya dengan manusia. Kalau kita cuma melakukan perbuatan dosa yang hanya kepada Allah tanpa ada kaitannya dengan hak adami, itu taubatnya cuma orang itu tinggalkan perbuatan itu. Yang kedua, hatinya menyesal. Yang ketiga, dia nyesel di hatinya. Yang ketiga, berazam di hatinya, dia tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Cukup itu ya. Satu, tinggalkan. Yang kedua, nyesel di hatinya. Kedua, yang ketiga, berazam di hatinya bahwa dia tidak akan melakukan itu lagi. Itu taubat terhadap dosa yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Tapi kalau ada kaitannya dengan manusia, syaratnya taubat nambah lagi satu. Kalau dia pernah ngambil punya orang, mesti pulangin itu ya, mesti pulang dan pulangin, minta maaf dan minta ridhonya. Kalau dia misalnya pernah membicarakan jelek orang, berarti mesti datang ke orang itu, minta maaf dan minta ampun. Berani enggak ya? Jangan bicara kejelekan orang berani, tapi minta maafnya enggak berani. Para jemaah yang saya hormati, itu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa yustahabbu alla yansarifa 'aidan illa ba'da ayyudfanal mayyitu. Kita disunnahkan kalau kita datang untuk hadir, ada orang
ketika ada orang yang meninggal dunia, kita disunnahkan jangan balik dulu sebelum itu mayit dikuburkan. Itu sunnah itu. Disunnahkan kita ketika hadir ke tempat orang yang meninggal dunia, sunnah jangan kembali sebelum itu mayit dikuburkan. Itu nanti ada penjelasannya dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika orang itu datang ke tempat orang yang meninggal, dia sudah balik. Setelah sholat dia balik, dengan dia datang ke tempat orang yang meninggal, dia ikut nyolatin dan ikut datang ke kuburan yang miring jenazah, itu jelas nanti pahalanya akan berbeda. Nanti ada penjelasannya dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.